Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengaku Bapak Subidi dan juga Ibu Ike. Di sini sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Denanda Anggun Afendina Tendini dengan NIM akhir 09. Lalu selanjutnya di sebelah kiri saya. Kenalkan, nama saya Nafisa Siti Putri dengan NIM akhir 081. Selanjutnya di sebelah kanan saya Audi Noviata Lazwadi dengan NIM akhir 065. Saya Saman Farisa Zaki dengan NIM akhir 085. Saya Dwi Rizky Saputra dengan NIM akhir 88. Saya Dila Natasha Putra dengan akhiran NIM 2122. Baik, untuk pokok bahasan yang akan kami bahas terdiri dari 5 subbab. Untuk korelasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu korelasi sederhana, berganda, dan juga parsial. Lalu untuk regresi dibagi menjadi 2, yaitu regresi sederhana dan juga regresi berganda. Baik, untuk materi yang pertama ada korelasi sederhana. Analisis korelasi sederhana merupakan hubungan antara dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Analisis korelasi sederhana dapat dilakukan dengan beberapa teknik statistika berdasar jenis datanya. Data yang berskala interval atau rasio dari kedua variabel, analisisnya dapat menggunakan korelasi person product moment. Kemudian, data yang berbentuk ordinal dari kedua variabel dapat menggunakan korelasi tata jenjang, yaitu dengan Spearman rank atau Kendall tau. Data yang berbentuk nominal dapat menggunakan korelasi kontingensi atau P. Dan data yang berbentuk interval atau rasio dan berbentuk nominal, analisisnya dapat menggunakan relasi point integral. Baik, selanjutnya ada contoh kasus untuk person product moment. Terdapat seorang guru ingin mengetahui korelasi antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar fisika, yang datanya dapat dilihat sebagai berikut. Motivasi belajar itu ada 15 siswa dan hasil belajar fisika tetap ada 15 siswa untuk sampelnya. Hipotesis penelitiannya yaitu 0 tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar fisika di SMPTN. Kemudian satunya yaitu terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar fisika di Untuk hipotesis statistiknya, itu H0 sama dengan rho 0. Untuk satunya yaitu rho tidak sama dengan 0. Kemudian untuk cara kerjanya, kita masukkan dulu datanya ke tabel bantu. X merupakan data motivasi siswa yang nilainya ada 54, 60, 61, 65, 70, 73, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 90, 54, 84, 85, 90, 54, dan 60. Kemudian untuk F itu adalah frekuensi. Kemudian kita cari Z-nya, kemudian FZ, Z, dan Z dikurangi dari data yang terdiri dari 15 siswa tadi. Kemudian selanjutnya yaitu data untuk hasil belajar. Kita lakukan yang sama. X adalah data yang kita punya. Kemudian F adalah frekuensi. Kita cari Z-nya, SZ, kemudian FZ minus Z. Setelah ditemukan semuanya, kita dapat mencari
LV dan juga LT. Dan di sini LV-nya adalah 0,1077 dan LT-nya adalah 0,2288. Karena LV lebih kecil daripada LT, maka data ini terdistribusi normal. Sekarang kita masuk ke dalam perhitungan. Yang kita cari dulu yaitu menghitung jumlah kuadrat regresi. Nah, jumlah kuadrat regresi rumusnya adalah sum dari R itu dikuadratkan, jumlah dari R dikuadratkan, kemudian bagi dengan N. Ya, dari tabel ini 1137 kuadrat kita bagi dengan 15, yaitu 86184,6. Kemudian menghitung konstanta untuk B. N sigma dari X kurangi sigma X dan sigma Y, kemudian dibagi dengan N sigma X kuadrat kurangi sigma X kuadrat, sehingga ketika datanya dimasukkan yaitu 15,84,326 dikurangi 1097,1137, kemudian dibagikan dengan 15,81,811 dikurangi 1097, kemudian kita kuadratkan, hasilnya itu 0,740908. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita menghitung jumlah kuadrat regresi, itu jika reg B per A, B dalam kurung sigma XY, kemudian sigma X dikali sigma Y per N kurung. Kemudian kita masukkan datanya seperti yang terlihat dan hasilnya adalah 869,380,931. Saya ulangi, 869,380,931. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung jumlah kuadrat residu. Rumusnya seperti yang ada di depan, yaitu sigma Y kuadrat dikurangi jika reg B per A ditambah jika regresi A. Jika sudah dimasukkan datanya, didapatkan hasil 271,0191. Selanjutnya kita cari jumlah rata-rata dari kuadrat regresi, itu 86184,6. Setelah ditemukan itu kita jumlahkan juga untuk yang B per A, yaitu 869,380,931. Selanjutnya kemudian kita mencari rata-rata jumlah kuadrat residu, itu rumusnya jkrs per n-2. Ketika sudah dimasukkan datanya, didapatkan hasil 20,8476207. Setelah itu kita menghitung nilai F hitung. F hitung ini rumusnya RJK reg B per A per RJK res. Nah, 869,38091 dibagikan dengan 20,8476207, sehingga F hitungnya didapatkan 41,70169. Ketika kita telah mengetahui F hitung, kita bandingkan F hitung dengan F tabel. F tabel memiliki taraf signifikansi 0,05. Kemudian untuk sehingga kita dapat ambil keputusan. Kesimpulannya yaitu
ketika F hitung lebih besar daripada F tabel, karena F hitung kita lebih besar daripada F tabel, sehingga terdapat hubungan yang linear antara variabel. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji SPSS. Untuk langkah yang pertama yaitu tentunya kita harus memasukkan data kita ke dalam SPSS. Pertama, nilai dari variabel X dan variabel Y kita masukkan. Setelah itu, untuk uji yang pertama yaitu uji normalitas terlebih dahulu. Untuk melakukan uji normalitas, kita dapat klik analyze. Ingat, ini datanya sudah harus masuk. Pertama itu harus klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian dapat pilih yang explore. Setelah selesai, setelah diklik explore akan muncul jendela seperti yang ada di gambar. Kita masukkan variabel X dan Y kepada dependent list. Setelah kedua variabel terdapat di dependent list, kita klik plots, kemudian pilih normality plots with test, lalu continue, kemudian klik OK. Maka akan muncul tabel untuk test of normality seperti pada gambar. Kita dapat lihat nilai sig-nya, signifikansi. Apabila nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Dan sig-nya ini adalah 0,772 yang lebih dari 0,05, sehingga data kita terdistribusi normal. Lalu selanjutnya kita dapat melakukan uji untuk linearitas. Uji linearitas dapat kita lakukan dengan cara klik analyze, kemudian pilih compare means, kemudian klik means. Maka akan muncul jendela seperti itu. Kita masukkan variabel Y kepada dependent list dan variabel X pada independent list. Setelah kedua variabel telah ada di tempatnya, kita pilih option, kemudian tentang data bagian test of variety linearity, kemudian klik continue dan OK. Maka akan muncul tabel ANOVA seperti pada gambar. Berdasar pada nilai signifikansi yang didapat yaitu 0,519 yang lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dinyatakan terdapat hubungan yang linear antar variabel. Kemudian berdasar F hitung dan F tabel hitung dan F tabel yaitu 0,766 dan F tabelnya itu 19,4, nilai F hitung lebih besar, lebih kecil daripada F tabel, sehingga terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel bebas. Setelah melakukan uji linearitas, selanjutnya kita akan melakukan uji product moment. Dapat kita lakukan dengan cara klik analyze, kemudian klik correlate. Setelah itu kita pilih yang bivariate. Akan muncul jendela seperti di gambar. Kita masukkan kedua variabel langsung ke dalam kotak sebelahnya. Itu jangan lupa kita lihat yang bagian bawahnya itu yang ada centangnya itu, kita harus klik yang persen, lalu klik OK. Maka akan didapatkan tabel korelasi seperti pada gambar. Berdasarkan nilai signifikansi didapatkan nilai 0,00, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel bebas berkorelasi dengan variabel terikat dengan nilai percent correlation sebesar 0,873. Maka derajat hubungan dinyatakan korelasi sangat tinggi atau kuat sekali. Kemudian berdasarkan pengambilan keputusan dengan
R-tabel didapatkan R-tabel yaitu 0,514 dengan nilai percent correlation 0,873. Artinya nilai percent correlation lebih besar daripada R-tabel, sehingga dinyatakan terdapat hubungan atau berkorelasi. Baik, kita lanjutkan untuk korelasi sederhana yang selanjutnya, ada Spearman rank. Contoh kasusnya yaitu seorang guru ingin mengukur korelasi tentang hasil ujian akhir semester untuk ujian matematika dengan hasil ujian fisika kelas 10 IPA 3 yang berjumlah 15 siswa. Hasil ujian matematika dan fisika dapat dilihat seperti yang ada di bawah. Sehingga hipotesis penelitiannya H0 itu tidak terdapat hubungan antara hasil ujian matematika dan ujian fisika. Untuk H1-nya yaitu terdapat hubungan antara hasil ujian matematika dan ujian fisika. Kemudian untuk hipotesis statistiknya yaitu H0 sama dengan rho sama dengan 0. Kemudian untuk H1 yaitu sama dengan rho tidak sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita masukkan kedua data tersebut sejajar ke dalam tabel. Misalnya untuk anak pertama yaitu mendapatkan nilai ujian matematikanya 75 dan 78. Kita urutkan seperti itu datanya terus ke bawah. Setelah itu kita ranking dulu untuk yang ujian matematika, yaitu yang X itu adalah ujian matematika. Kita ranking dulu dari nilai yang paling rendah. Ini untuk yang X ada 65, kita kasih ranking 1. Kemudian ranking 2-nya yaitu dengan nilai 68 dan seterusnya hingga 15 siswa. Hal yang sama dilakukan untuk perankingan data Y. Jika terdapat sama, maka kita ambil rata-rata dari kedua nilai tersebut, dari ranking kedua nilai tersebut. Setelah diketahui dua ranking dari ranking nilai ujian matematika dan ujian fisika, kita kurangi, yaitu untuk mencari nilai D-nya. Kita kurangi dulu 7 kurangi 5 2 dan seterusnya. Setelah itu nilainya kita kuadratkan sehingga didapatkan jumlah total yaitu 81,25. Untuk perhitungan manualnya yaitu rumus dari Spearman rank itu R rho sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N, yaitu jumlah dikurung N kuadrat min 1. 1 dan 6 merupakan konstanta dari uji Spearman rank. Kemudian kita masukkan datanya sehingga menjadi 1 dikurangi 6 kali 81,25 per 15 dalam kurung 15 kuadrat min 1, sehingga didapatkan hasil 0,85535143. Untuk mengambil keputusan dari Spearman rank ini, kita pertama harus kita bandingkan dengan nilai tabel yang didapat dari data analisis yaitu N. Nilai yang diambil merupakan nilai terdekat dengan nilai rho, sehingga di dalam tabel itu terdapat yang 14 itu 0,44 pada taraf signifikan 0, karena koefisien korelasi lebih besar daripada R tabel, maka terdapat hubungan yang sangat tinggi antara data dan nilai ujian. Selanjutnya kita akan melakukan uji PSS untuk Spearman rank.
langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita harus memasukkan datanya terlebih dahulu ke dalam SPSS. Setelah kita masukkan kedua data tersebut posisi berjejer seperti yang terlihat di gambar, langkah selanjutnya kita dapat klik analyze, klik correlate, dan kita pilih yang view variable. Maka akan muncul jendela seperti yang ada di gambar. Kita masukkan kedua variabel kepada kotak sebelah kanan. Dan jangan lupa yang di bawah itu kita lihat centangnya harus pada Spearman. Dapat klik OK. Setelah klik OK, maka akan muncul tabel correlation seperti yang ada di gambar. Kita dapat correlation coefficient-nya yaitu 0,839 dan untuk nilai signifikansinya yaitu 0,00, sehingga kita dapat mengambil keputusan di mana berdasarkan hasil uji SPSS didapatkan nilai signifikansinya yaitu 0,00, yang berarti di bawah 0,05, lebih kecil daripada 0,05, sehingga data ini berkorelasi. Kemudian untuk derajat hubungan, karena kita mendapatkan koefisiennya 0,839, yaitu derajat hubungannya sangat. Definisi korelasi ganda. Metode statistik yang dikenal sebagai korelasi berganda digunakan untuk mengukur hubungan antara satu variabel dependen terikat dengan dua atau lebih variabel independen bebas secara bersamaan. Tujuan dari korelasi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Contoh kasusnya yaitu seorang guru sedang melakukan penelitian tentang hubungan tingkat kecerdasan, motivasi belajar, dan prestasi belajar pada siswa SMA 1 Jember. Dari pengumpulan data diperoleh data pada PPT tersebut. Cara menghitung manualnya yaitu mencari koefisien kolerasi sederhana X1 dengan Y dengan rumus yang ada di PPT yang mendapatkan hasil 0,25723937. Yang kedua, menghitung kolerasi sederhana antara X2 dengan Y yang mendapatkan hasil 0,5480302112. Yang ketiga yaitu menghitung kolerasi X1 dengan X2 yang mendapatkan hasil 0,029735052. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi ganda dengan menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu kita dapat memasukkan ketiga variabel yang kita miliki, X1, X2, dan Y seperti pada gambar. Kemudian kita dapat klik analyze. Setelah itu kita dapat klik analyze, kemudian masuk kepada non parametric test, kemudian pilih yang legacy dialog yang one sample test. Uji ini digunakan untuk mengecek normalitas dari ketiga variabel tersebut. Kemudian maka akan muncul layar jendela baru seperti yang ada di gambar. Setelah itu kita masukkan ketiga variabel kita pada kolom kanan, lalu pilih OK. Maka selanjutnya akan muncul tabel dari one sample
Kolmogorov-Smirnov test dapat dilihat untuk nilai signifikansi. Jika signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka tidak terdistribusi secara normal. Dapat terlihat dari ketiga variabel tersebut semuanya lebih besar daripada 0,05 sehingga semua data terdistribusi normal. Kemudian selanjutnya kita akan menguji korelasi ganda tersebut dengan cara klik analyze, kemudian pilih yang regression, kemudian kita cari yang linear, maka akan muncul tabel seperti yang di gambar. Setelah muncul tabel itu, masukkan variabel Y ke kolom dependent dan variabel X1 dan X2 ke kolom dependent seperti yang ada di gambar. Selanjutnya kita pilih bagian kanan itu ada tulisan statistik, kita klik, kemudian centang pada R-square check, lalu klik OK dan klik continue dan maka akan muncul tabel model summary seperti pada gambar. Dapat diambil kesimpulan karena hasil dari F change itu lebih besar daripada 0,05, maka dari data tersebut tidak berkorelasi signifikan. Selanjutnya menghitung koefisien kolerasi ganda yang didapatkan hasil 0,598700881. Yang terakhir yaitu uji signifikasi dengan uji F yang mendapatkan hasil 1,955470585. Untuk mengambil kesimpulan, F hitung harus dibandingkan dengan F tabel di mana pada taraf signifikan 0,05 F tabel adalah 4,74. Jika dibandingkan maka F tabel F hitung lebih kecil daripada F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan, motivasi belajar, dan prestasi belajar siswa pada SMA 1 Jember. Definisi kolerasi parsial. Metode statistik yang dikenal sebagai kolerasi parsial digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel setelah menghilangkan pengaruh variabel lain yang relevan. Kolerasi parsial bertujuan untuk mengevaluasi hubungan murni antara dua variabel setelah efek variabel pengganggu, yaitu variabel kontrol, dikeluarkan. Contoh kasusnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara tekanan belajar dan prestasi belajar pada mahasiswa pendidikan fisika dengan motivasi belajar sebagai variabel kontrol. Datanya yaitu tekanan belajar sebagai X1, motivasi belajar sebagai X2, prestasi belajar sebagai Y. Hipotesis penelitiannya, 0 tidak ada hubungan antara tekanan belajar X1 dan prestasi Y pada mahasiswa pendidikan fisika setelah motivasi belajar X2 dikontrol. H1-nya ada hubungan antara tekanan belajar X1 dan prestasi belajar Y pada mahasiswa pendidikan fisika setelah motivasi belajar X2 dikontrol. Hipotesis statistik, H0-nya itu Rx1Y kali X2 sama dengan 0, sedangkan H-nya Rx1Y kali X2 tidak sama dengan 0. Selanjutnya itu langkah-langkah menghitung manual. Yang pertama itu menggunakan tabel bantu yang mencari X1Y, Y kuadrat, X1 kuadrat, X2Y, X2 kuadrat, dan X1, X2. Setelah itu
mencari sigma pada masing-masing tabel. Yang kedua, kemudian mencari perhitungan koefisien kolerasi yang mencari RY1 yang didapatkan hasilnya 0,988925952 dan RY2 itu 0,965058345 dan RY12 0,962835226. Ada 3 koefisien parsial untuk hubungan yang melibatkan 3 variabel. Yang pertama itu koefisien kolerasi parsial antara Y dan X1 apabila X2-nya konstan, yang memiliki hasil 0,0844020285. Yang kedua, koefisien kolerasi parsial antara Y dan X2 apabila X1-nya konstan, yang memiliki hasil 0,331346804. Dan yang terakhir itu koefisien kolerasi parsial antara X1 dan X2 apabila Y-nya konstan, yang memiliki hasil 0,00876334. Selanjutnya yaitu menghitung dengan SPSS. Langkah pertama yaitu masuk pada SPSS, kemudian isi pada variabel view dengan X1, X2, dan Y, desimalnya dinolkan dan beri nama pada label. Lalu selanjutnya yaitu klik data view dan salin data yang ingin diuji, kemudian uji normalitasnya dengan cara klik analyze, pilih deskriptif, statik, klik export, kemudian masukkan X1, X2, dan Y ke dalam dependent list, pilih plot dan centang normality plot with test, lalu klik continue, maka akan muncul hasil normalitasnya. Signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka uji normalitasnya itu teridentifikasi. Setelah itu uji parsialnya dengan cara klik analyze, pilih correlate dan pilih parsial. Kemudian masukkan X1, X2 pada variabel dan Y pada controlling. Klik option tentang means and standard deviasi, zero order correlation, dan exclude case pairwise. Klik continue dan OK. Maka akan didapat hasil dari kolerasi parsialnya. Kesimpulannya yaitu setelah mengendalikan pengaruh variabel X2, kolerasi antara X1 dan Y adalah 0,844. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara X1 dan Y, bahkan setelah efek X2 dikeluarkan. Jika nilai signifikan secara statistik P dikurangi value lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X1 memberikan kontribusi yang penting terhadap Y meskipun dipengaruhi oleh X2. Yang selanjutnya yaitu definisi regresi sederhana. Metode statistik yang dikenal sebagai regresi sederhana digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat yaitu dependent. Metode ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan arah hubungan tersebut, apakah bernilai positif ataupun negatif. Yang selanjutnya yaitu contoh kasusnya.
Seorang dosen pendidikan fisika ingin mengetahui apakah minat mahasiswa terhadap mata kuliah statistik berpengaruh pada nilai mata kuliah tersebut. Ia mengumpulkan data dari 10 mahasiswa yang telah mengisi kuesioner yang telah diberikan oleh dosen. Dosen tersebut menggunakan kuesioner untuk mengukur tingkat minat mahasiswa terhadap mata kuliah statistik. Kemudian, ia mencocokkannya dengan nilai akhir mata kuliah statistik dari masing-masing mahasiswa. Yang berikutnya merupakan data mentah yang dihasilkan dari pengisian kuesioner 10 mahasiswa yang telah mengisi kuesioner tersebut. Didapatkan pada kolom pertama minat, yaitu diperumpamakan sebagai X, diperoleh data 14, 16, 15, 18, 18, 16, 20, 17, 15, dan 18. Dan yang selanjutnya yaitu nilai mata kuliah statistik yang diperumpamakan sebagai Y dengan data sebesar 16, 21, 20, 21, 21, 18, 23, 19, 17, 17. Yang selanjutnya yaitu terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian terdapat dua jenis, yaitu yang pertama hipotesis 0 atau H0, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara minat mahasiswa terhadap mata kuliah statistik dengan nilai mata kuliah tersebut. Hipotesis yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau H1, yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat mahasiswa terhadap mata kuliah statistik dengan nilai mata kuliah tersebut. Berikutnya terdapat hipotesis statistik yang ada dua juga, yaitu yang pertama H0 menyatakan bahwa beta tidak sama dengan 0, dan yang kedua yaitu H1 menyatakan bahwa beta tidak sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu tabel bantu. Dengan kita membuat tabel distribusi frekuensi, kali ini kita akan mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y. Dengan data dan dijumlah hasil masing-masing atau jumlah akhir diperoleh X kuadrat 2819, Y kuadrat diperoleh 3771, dan X dikali Y diperoleh 3249. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah perhitungan manual. Yang pertama yaitu kita menghitung nilai konstanta B dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Diperoleh dari data 10 dikali 3248 dikurangi 167 dikali 193 dibagi 10 dikali 2819 dikurangi 167 kuadrat. Diperoleh hasil akhir yaitu 0,827243 dibulatkan 3 angka di belakang koma yaitu 0,827. Yang selanjutnya yaitu kita menghitung nilai konstanta alfa. Alfa sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma X dikali Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Diperoleh dari data yaitu 193 dikali 2819 dikurangi 167 dikali 3248 dibagi 10 dikali 2819 dikurangi 167 kuadrat. Diperoleh hasil akhir yaitu alfa sama dengan 5,48505 dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma 5,485. Yang selanjutnya yaitu persamaan regresi linear sederhana dengan rumus Y sama dengan alfa dikali B dikali X. Diperoleh dari perhitungan yang tadi yaitu sama dengan 5,485 ditambah 0,827 dikali X. Yang selanjutnya yaitu kita menghitung nilai koefisien korelasi atau R. Dengan rumus R sama dengan N dikali sigma X dikali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali akar N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Diperoleh dari data yaitu 10 dikali 3248 dikurangi 167 dikali 193 dibagi akar 10 dikali
2819 dikurangi 167 kuadrat dikali akar 10 dikali 3771 dikurangi 193 kuadrat diperoleh hasil akhir yaitu sebesar 0,668445. Yang selanjutnya yaitu kita menghitung nilai F dengan F rumusnya yaitu R kuadrat dibagi K dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi R kuadrat dibagi N dikurangi K diperoleh dari perhitungan yang sudah kita lakukan yaitu sama dengan 0,668445 kuadrat dibagi 2 dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi 0,668445 kuadrat dibagi 10 dikurangi 2 diperoleh hasil akhir sebesar 6,46181 dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma menjadi 6,462. Yang selanjutnya yaitu kita menghitung T hitung. T hitung dengan rumus R dikali akar N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat diperoleh dari perhitungan yang sudah kita lakukan sama dengan 0,668445 dikali akar 10 dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi 0,668445 kuadrat diperoleh hasil akhir sebesar 2,54201 dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma sebesar 2,542. Perhitungan manual yang selanjutnya yaitu kita menentukan T-tabel. T-tabel merupakan taraf signifikansi alfa sebesar 5% atau 0,05 karena uji dua pihak atau two tails. DF sama dengan N dikurangi K dan diperoleh 10 dikurangi 2 sama dengan 8. T-tabel sama dengan T alfa dibagi 2 dikali DF. T-tabel sama dengan T 0,025 dikali 8. T-tabel diperoleh 2,306 dan kita dapat menyimpulkan dari hasil analisis yang pertama yaitu nilai signifikansi 0,035 lebih kecil daripada 0,05. Yang selanjutnya yaitu nilai T hitung lebih besar daripada T-tabel diperoleh yaitu 2,524 lebih besar daripada 2,306. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa H0 ditolak, yang artinya minat belajar mahasiswa atau X pada mata kuliah statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai akhir mata kuliah Y tersebut. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji perhitungan SPSS. Pertama, kita buka aplikasi SPSS dan langkah selanjutnya kita mendefinisikan data. Caranya dengan langkah pertama, klik tab variable view dan selanjutnya kita klik pada sel di baris pertama kolom name. Kemudian tuliskan minat mahasiswa. Selanjutnya klik pada sel di baris kedua kolom name. Lalu tuliskan nilai mata kuliah statistik. Setelah kita masukkan kolom name atau mengisi kolom name, selanjutnya kita klik tab data view dan input data atau nilai yang akan dianalisis ke dalam program SPSS. Setelah kita menginput data yang akan dianalisis ke dalam program SPSS, selanjutnya kita menganalisis data menggunakan modul analis pada software SPSS dengan cara klik modul analis, terus kita ke regression, lalu ke linear. Nah, setelah itu kita pindahkan variabel minat mahasiswa pada tab independen dan variabel nilai mata kuliah statistik pada tab dependen, lalu kita klik OK. Nah, setelah kita mengklik OK, di sini keluar tabel hasil dari uji perhitungan SPSS, di mana pada tabel model summary menjelaskan tentang membesarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,668
Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,447 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas dalam kasus ini adalah minat mahasiswa terhadap variabel terikat atau dependen dalam studi kasus ini adalah nilai mata kuliah statistik. Nah, dan selanjutnya di sini ada tabel ANOVA, di mana pada tabel ANOVA menjelaskan tentang apakah model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel independen terhadap variabel dependen. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 6.462 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,035 dan 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa model regresi dapat dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel minat mahasiswa terhadap variabel nilai mata kuliah statistik. Definisi regresi ganda. Metode statistik yang dikenal sebagai regresi ganda digunakan untuk mengukur bagaimana satu variabel dependen berhubungan dengan dua atau lebih variabel independen. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan atau secara terpisah. Berikut contoh kasusnya. Seorang dosen pendidikan fisika melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh bakat dan minat terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan fisika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan mengukur hubungan antara bakat dan minat atau variabel independen dan prestasi belajar mahasiswa atau variabel dependen. Data dikumpulkan melalui kuesioner untuk mengukur bakat dan minat mahasiswa serta dokumen nilai akademik untuk prestasi belajar. Sampel terdiri dari 15 mahasiswa yang dipilih secara acak. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear ganda untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel. Berikut data menta regresi ganda dengan sampel jumlah 15. Bakat terdapat simbol X1, minat X2, dan prestasi belajar mahasiswa dengan simbol Y. Di sini bakat mempunyai nilai atau jumlah akhir 165 dan minat 190 serta prestasi belajar mahasiswa atau Y dengan nilai jumlah akhir 99. Hipotesis penelitian, yaitu yang pertama hipotesis alternatif atau HA, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara bakat dan minat terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan fisika. Yang kedua, hipotesis 0 atau HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara bakat dan minat terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan fisika. Berikutnya yaitu hipotesis statistik, di mana H0 terhadap beta sama dengan 0 dan H1 terhadap beta tidak sama dengan 0. Berikutnya yaitu tabel bantu. Tabel dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi, di mana X1 kuadrat mempunyai hasil akhir 1859 dan X2 kuadrat mempunyai nilai akhir 2464, Y kuadrat mempunyai 669, X1Y mempunyai akhiran 1102 dan X2Y mempunyai nilai akhir 1274 dan X1 X2 mempunyai nilai akhiran 2114. Berikut ini yaitu perhitungan manual, menentukan nilai atau skor simpangan atau deviasi ukuran. Sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N, di mana 669 dikurangi 99 kuadrat dibagi 15 dengan nilai hasil 15,6. Yang kedua yaitu sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N,
sama dengan 1,859 dikurangi 165 kuadrat per 15 dengan nilai akhir 44. Yang ketiga yaitu sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X per N, di mana 2,464 dikurangi 190 kuadrat per 15 dengan nilai akhir 57,333. Berikutnya yaitu sigma X1 kuadrat Y, sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y per N, di mana 1102 dikurangi 165 dikali 99 dibagi 15 sama dengan 13. Sigma X2 kuadrat Y yaitu sigma X2Y dikurangi sigma X kuadrat dikali sigma Y per N yaitu 1274 dikurangi 190 dikali 99 dibagi 15 dengan hasil 20. Berikut yaitu sigma X1 X2 kuadrat sama dengan sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 dibagi N dengan nilai akhir 24. Perhitungan manual menentukan koefisien dan konstanta bersama regresi ganda. Yang pertama koefisien regresi X1. B1 yaitu sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X2Y per sigma X1 kuadrat sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kuadrat, di mana 57,333 dikali 13 dikurangi 24 dikali 20 per 44 dikali 57,333 dikurangi 24 kuadrat dengan nilai akhir 0,136. Yang berikutnya koefisien regresi X2 B2 sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X1Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat min sigma X1 X2 sama dengan 44 dikali 20 dikurangi 24 dikali 13 per 44 dikali 57,333 dikurangi 24 kuadrat dengan nilai akhir 0,292. Jadi pada konstanta regresi ganda A sigma Y per N dikurangi B1 sigma X1 per N dikurangi B2 dikali sigma X2 per N, di mana 66,6 dikurangi 0,136 bagi 11 dikurangi 0,292 dikali 667 sama dengan 1,405. Jadi persamaan regresi Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 didapatkan 1,405 ditambah 0,136 X1 plus 0,292 X2. Berikutnya yaitu menghitung nilai korelasi ganda dengan rumus R X1 X2Y sama dengan akar B1 sigma X1Y plus B2 sigma X2Y per sigma Y kuadrat, yaitu akar 0,136 dikali 13 ditambah 0,292 dikali 20 per 15,6 dengan nilai hasil 2,75826. Berikutnya yaitu menghitung nilai determinan korelasi ganda dengan rumus KB sama dengan R kuadrat dikali 100% sama dengan 2,75826 dikali 100% sama dengan 2,75826. Berikutnya yaitu menguji signifikan koefisien korelasi ganda dengan rumus F hitung sama dengan R kuadrat dikali N kurangi M kurangi 1 per M kali 1 min R kuadrat sama dengan 2,75826 kuadrat dikurangi 15 kurangi 2 kurangi 1 per 2 kali 1 min 2,75826 dengan nilai akhir min 25,96203. Berikutnya itu menentukan kriteria uji signifikan korelasi ganda. Jika F hitung lebih besar F tabel, maka H0 ditolak atau signifikan. Jika F hitung lebih kecil F tabel, maka H0 diterima atau tidak signifikan. Perhitungan manual menentukan F tabel yaitu DF F1 sama dengan K dikurangi 1, di mana K itu 2 dikurangi 1 hasilnya 1. DF F2 N dikurangi K sama dengan 15 dikurangi 2 sama dengan 12. F tabelnya
sama dengan 4,67. Kesimpulannya, F hitung lebih besar F tabel atau 5,711 lebih besar 4,67, maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara bakat dan minat terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan fisika. Yang berikutnya yaitu uji keberartian pengaruh setiap variabel bebas sebagai berikut. Menentukan uji keberartian, kita tentukan terlebih dahulu SA1 dan SA2, di mana SY12 sama dengan RJK res sama dengan JK res per N kurangi K kurangi 1 sama dengan 7,992 per 12 dengan nilai hasil akhir 0,666. Baik, untuk langkah pengujian pada perhitungan SPSS, untuk langkah yang pertama kita harus masuk terlebih dahulu ke aplikasi SPSS, lalu kita akan masuk di variabel view untuk memasukkan data-data, yaitu pada variabel independen dan juga dependen. Lalu setelah itu kita akan mengisi data-data untuk variabel independen dan dependen. Untuk variabel independen yaitu pada bakat dan minat, dan variabel dependen yaitu pada prestasi belajar mahasiswa. Lalu selanjutnya untuk mengisi pada data view, kita harus mengisi terlebih dahulu untuk variabel independen yaitu pada bakat minat, dan juga variabel dependen yaitu pada hasil belajar mahasiswa. Baik, pada langkah selanjutnya yaitu kita melengkapi data pada data view, yaitu dengan mengisi pada label dan juga menetralkan dengan konstanta 0 pada opsi kolom. Baik, setelah semua data sudah terinput pada data view, selanjutnya tekan opsi analyze, lalu tekan regresi, lalu tekan linear untuk bisa mendapatkan hasil SPSS regresi berganda. Lalu setelah itu kita akan masuk ke dalam pengisian variabel, yaitu dengan memasukkan bakat dan minat pada variabel independen dan juga prestasi belajar mahasiswa pada variabel dependen. Lalu setelah itu akan didapatkan hasil dari perhitungan SPSS sebagai berikut. Lalu sebagai lanjutannya, berikut adalah hasil dari perhitungan SPSS melanjutkan dari slide sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.